Kami lihat kalian itu begitu mesra, panggilnya aja sayangku, manisku. Apa sih rahasianya? Denger ini ya, kakek udah tua, udah banyak lupa, udah mulai pikun. Jadi kakek juga sudah lupa siapa nama nenek. Karena itu setiap kali mau panggil nama nenek harus diganti dengan sayangku, cintaku, manisku. Kalau tidak, wah perang akan terjadi. Saya pikir sebuah kemesraan ternyata gejala sebuah kepikunan. Mudah-mudahan saudara tidak mengalami hal semacam itu. Nah, makanya kita harus mempraktikkan kasih sebagai hal yang setiap hari kita hidupi. Gary Chapman pernah membuat sebuah buku yang menjadi the bestseller international, namanya The 5 Love Languages. 5 bahasa kasih: words, acts, touch, time, gift. Saya jelaskan. Yang pertama, kalau kita ingin terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, percekcokan, perselisihan, mulai belajar mengucapkan kata-kata kasih, word of affirmation. Kata-kata kita itu jangan menyakitkan, tapi ramah, positif. Ada pujian yang kita berikan kepada pasangan kita. Jangan menyakitkan. Mam, kamu itu dulu ya waktu aku nikahi, bodimu itu gitar Spanyol. Sekarang bass ketok yang gede itu. Istrinya juga bilang, Pak, kamu itu aku lihat dulu ganteng, sekarang gentong kamu. Itu menyakitkan, sudah. Kata-kata kita adalah kata-kata yang menguatkan. Kedua, pelayanan kasih. Kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan I love you, oh I need, tapi dengan perbuatan kasih. Istri memasak untuk suaminya, itu adalah acts of service, pelayanan kasih yang nyata. Kalau misalnya saudara ada di rumah dan ada seorang pengemis yang datang di depan rumah saudara, mengetuk pintu dan berkata, aduh Pak, Ibu, saya udah 3 hari 3 malam nggak makan, saya lapar banget, tolonglah berilah saya makan. Apa yang kita harus lakukan? Saudara masuk ke kamar, bawa Alkitab segede piano, lalu kemudian kita bilang, Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Datanglah kepada Yesus, Yesus adalah air kehidupan. Pingsan tuh orang, saudara. Karena khotbah kita yang paling bagus hari itu adalah silakan masuk, makan semua yang ada di meja makan, kecuali sendok, piring, dan garpunya. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu lebih berbicara. Inilah acts of service, pelayanan kasih yang kita harus lakukan. Yang ketiga, pemberian kasih. Saudara-saudara, pemberian kasih artinya kita harus memberikan gift. Pemberian bisa hadiah, oleh-oleh, bisa uang, atau mengajak orang yang kita cintai, atau memberikan dia tiket untuk berlibur ke Bali lah misalnya, kasih hotel di sana. Itu adalah ekspresi kasih. Ada orang kalau cuma dibilang I love you, nggak mau dia. Tapi kalau nih ya ada tiket, ini ada uang, kamu liburan di. Wah, itu rasa benar-benar dikasih. Jadi bapak-bapak kalau habis ke kantor, habis kerja, lalu pulang ke rumah, bawalah oleh-oleh. Nggak usah yang mahal-mahal. Mungkin istrimu suka gado-gado, ambillah sebentar. Beli gado-gado, mungkin hanya 1 bungkus, 2 bungkus, itu akan membuat dia bahagia. Kalau saudara pergi keluar kota, pulang ke rumah, dikatakan kepada istrimu, sayangku, aku bawa oleh-oleh, tapi sorry ya, kecil. Istrinya bilang, gak apa-apa, itu tanda perhatianmu kepada aku. Nih, buka, berlian. Wah, luar biasa kan? Daripada ini mau gede, kaleng kerupuk. Jadi ada gift yang kita berikan. Bapak-bapak, saya punya satu rumus supaya hidup bahagia. Happy wife, happy life. Binimu
binimu bahagia, hidupmu bahagia. Bini lo kagak bahagia, habis hidup lo. Dan bagaimana supaya membuat hati istri happy? Kasih uang belanja lebih banyak daripada biasa. Kasih uang saku, kasih uang jajan. Istri happy, hidup akan bahagia. Saudara boleh lupakan khotbah saya, tapi yang satu ini jangan. Haleluya. Siapa ibu-ibu yang setuju? Haleluya. Dengarkan jeritan para wanita yang merindukan hal tersebut, saudara. Mari kita memberikan pemberian kasih. Yang keempat, sentuhan kasih. Saudara-saudara, wanita, pria, semua membutuhkan sentuhan kasih. Ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang sifatnya seksual. Karena sentuhan kasih bisa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, oleh seorang kakak kepada adiknya, atau sebaliknya. Kita melakukan physical touch, dan itu akan membuat hati menjadi bahagia. Ada pelukan, ada tepukan di pundak. Kalau suami lagi sumpah, aduh banyak masalah di kantor, istri datang menepuk-nepuk pundak suaminya. Percayalah Pak, Tuhan beserta. Aku percaya Engkau kuat. Aku yakin mujizat akan terjadi. Oh, itu hati suaminya bangga. Perhatikan ibu-ibu ya. Sebetulnya tepukan di punggung tidak terlalu jauh letaknya dari tendangan di pantat, tapi hasilnya akan sangat jauh berbeda. Belajar melakukan physical touch. Saya pernah membaca seorang terapis kesehatan jiwa namanya Virginia Satir berkata, manusia rata-rata membutuhkan 4 pelukan sehari untuk bisa bertahan hidup. 8 pelukan akan membuat kita lebih sehat, dan 12 pelukan akan membuat kita awet muda dan bahagia. Sebab pada waktu kita dipeluk, ada hormon yang akan keluar, namanya oksitoksin. Dan hormon itu memberikan perasaan damai dan cinta di dalam kehidupan kita. Saudara pernah nonton film Teletubbies? Apa yang menarik dengan Teletubbies? Bapak-bapak, suami-suami, kapan terakhir kali engkau memeluk istri? Hati-hati, nanti dipeluk orang lain, saudara marah. Tapi engkau tidak pernah peluk istri. Istri peluklah suami. Suami peluklah istri. Anak peluklah orang tua. Orang tua peluklah anak. Ini adalah bahasa kasih yang bisa dirasakan oleh seseorang. Dan yang kelima adalah quality time, waktu yang berkualitas, di mana kita bisa menyisihkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Saya memiliki jadwal yang sangat padat dalam banyak kegiatan, tapi sebelum saya memulai aktivitas yang saya kerjakan setiap tahun, saya selalu menulis di dalam diary saya, diary digital sekarang. Hari ulang tahun saya, ulang tahun istri, anniversary kami, hari ulang tahun papa dan mama, hari ulang tahun anak-anak, sekarang menantu dan cucu. Dan kami berusaha pada hari-hari itu berada bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Setidaknya bisa makan bersama. Kalau terpaksa, misalnya itu hari Minggu, saya harus ada di luar kota, saya harus segera pulang pada hari Senin, supaya hari Senin itu kita menggantikan waktu yang ada dengan duduk bersama untuk menikmati makan. Makannya nggak harus mewah, karena kebersamaan itu sudah merupakan sebuah kemewahan. Dan kalau saudara duduk makan bersama, misalnya suami istri, anak 3, berarti 5 orang, pesanlah 6 piring. 5 untuk kita bersama. Piring yang ke-6, saudara taruh handphone masing-masing dengan perjanjian siapa yang angkat handphone pertama kali, dia yang harus bayar makan malam ini. Biasanya bapak-bapak yang harus bayarin, saudara sekali. Dan pada waktu kita menaruh handphone kita, kita mulai bicara, cerita tentang pengalaman kita, tentang hal-hal yang menarik, mungkin juga tentang kekhawatiran, pergumulan. Dan sebagai keluarga, kita mulai ada bonding, ada ikatan kasih. Kita memperhatikan satu dengan yang lain. KDRT jauh dari hidup kita, karena kita akan lebih merasa bagian yang terikat oleh kasih
dalam keluarga kita masing-masing. Nah, jadi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan membenci perceraian dan Tuhan membenci kekerasan. Makanya kita harus sedia payung sebelum hujan. Lebih baik preventif daripada kuratif. Setelah digebukin, baru kemudian kita konseling. Lebih baik kita membangun sebuah keluarga yang harmonis, yang rukun, melalui the 5 love languages ini, sehingga kekerasan jauh dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jadi perceraian itu terjadi ketika kita mengeraskan hati. Kekerasan dalam keluarga juga muncul kalau kita mementingkan diri sendiri. Nah, kalau saudara perhatikan slide yang berikutnya, perhatikan, klik sekali lagi. Kalau kita bercerai, entah karena alasan kekerasan, entah karena perselingkuhan atau apapun, pikirkan efek negatifnya bagi perceraian itu. Apakah perceraian itu menimbulkan masalah secara spiritual? Kita pelayanan, kita cinta Tuhan lalu bercerai, pasti kerohanian juga akan down. Secara psikologi kita juga merasa rasa hidup gagal, tidak berarti, jadi minder. Secara sosial orang mulai bilang, si itu bekas istrinya bekas suaminya itu menekan kita. Secara ekonomi, biasanya kita memiliki ekonomi yang baik, gara-gara perceraian ekonomi bisa morat-marit. Dan terutama efeknya bagi anak kita, saudara. Anak kan nggak salah, tapi kalau dia harus memilih ikut papa atau ikut mama, itu merobek jiwanya. Selalu ada hal yang negatif dan sangat merugikan, terutama bagi anak kita ketika orang tua memilih untuk bercerai. Nah, bagaimana bila berzina? Matius 5 ayat 32 dan 19 ayat 3 sampai 9 berkata demikian. Matius 5 ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang, Matius 5 ayat 32, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Hal yang mirip sama ditulis juga di dalam Matius 19 ayat 3 dan ayat 9 yang berkata demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tahan dulu ayat ini. Kalau kecuali kata zinanya kita tidak baca. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya orang tidak boleh menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, karena itu perbuatan zina. Tapi di tengah ada sisipan, kecuali karena zina. Jadi karena ada perkecualian ini, orang boleh berpikir menceraikan istri, kawin dengan perempuan lain tentu tidak boleh. Tapi kalau ada perzinahan yang dilakukan oleh pasangan, apakah itu berarti boleh menikah dengan orang lain? Nah, di sini perdebatannya mulai muncul. Ada dua pandangan yang mengemuka, beda pendapat. Yang pertama, istri terbukti tidak perawan, maka boleh diceraikan. Saudara-saudara, pandangan ini muncul karena ada orang yang membedakan istilah zina, porneia di dalam bahasa Yunani dengan moikia. Apa bedanya? Porneia dipahami oleh sebagian orang sebagai percabulan sebelum menikah, sedangkan moikia adalah perzinahan setelah menikah. Nah, yang diizinkan bercerai itu adalah porneia, karena kata itu yang dicatat di dalam Matius 19 ayat tadi, sudah ayat 9. Nah, percabulan sebelum nikah dianggap porneia, maka itu boleh diceraikan. Contohnya Yusuf yang sudah bertunangan dengan Maria, tapi kemudian Maria hamil, dia pikir berzina, porneia, maka boleh diceraikan.
Karena perceraian itu terjadi atau perzinahan itu terjadi ketika mereka belum masuk di dalam perkawinan. Malam pertama terbukti istri tidak perawan, nah itu boleh diceraikan. Ini menurut pendapat ini, benar. Tapi kalau orang sudah menikah tidak boleh cerai karena alasan apapun, termasuk berzina dan berselingkuh. Karena ini bukan lagi porneia tapi moikia. Ini pandangan pertama ya. Pandangan yang kedua yang bertolak belakang dari itu adalah bisa terjadi perceraian bila pasangan melakukan zina, porneia, seperti yang dicatat di dalam Matius 19 tadi. Saudara-saudara, kata porneia yang dimaksud di sini kalau kita lihat artinya percabulan baik sebelum atau setelah menikah. Karena porneia bicara tentang kebejatan seksual, kehidupan seperti seorang pelacur yang menjajakan diri hanya untuk mendapatkan kepuasan secara seksual atau bahkan mendapatkan uang materi untuk kehidupan. Artinya orang apakah sebelum nikah atau setelah nikah yang hidup dalam porneia adalah orang yang punya lifestyle, pola hidup yang tidak setia. Itu seperti habit, ketagihan, menahun, dan tidak mau bertobat. Bagaimana kalau pasangan punya sifat seperti itu? Boleh diceraikan? Tidak. Nah, ada orang yang berkata boleh, karena menggunakan analogi dalam Yeremia 3 ayat 8, bahwa Israel adalah istrinya Tuhan. Tapi karena mereka berzina, tentu bukan zina seksual, tapi berzina dengan menyembah berhala-berhala, Tuhan menceraikan mereka. Saya bacakan Yeremia 3 ayat 8.